Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat datang di perkuliahan daring di mata kuliah Sistem Operasi. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang pendahuluan di mana mata kuliah Sistem Operasi akan kita bahas. Pada pertemuan pertama ini atau pada pertemuan pendahuluan ini, saya akan membahas arti dari sistem operasi itu apa. Jadi, apa yang mungkin kalian bayangkan dengan mempelajari sistem operasi ini mungkin berbeda dengan apa yang akan kita bahas. Karena sistem operasi ini bukan hanya menjelaskan tentang jenis-jenis sistem operasi atau mungkin cara mengoperasikannya, sistem operasi di suatu perangkat, itu tidak termasuk di dalam pokok bahasan di mata kuliah ini. Jadi nanti kita akan membahas lebih dalam lagi, ada beberapa detail yang harus kita bahas atau kita perdalam lagi di sistem operasi, mulai dari mungkin bagaimana cara kerja sistem operasi tersebut, mulai dari dia membuka atau mungkin membootkan dirinya sendiri sehingga muncul di hadapan kalian. Maksudnya di hadapan kalian itu muncul di laptop kalian atau di perangkat-perangkat kalian yang lain. Baik, saya mulai pendahuluan pada sistem operasi ini dengan menuju ke pekerjaan komputer dengan pekerjaan user. Apa yang diminta oleh user itu dapat dikerjakan oleh komputer. Wujudnya adalah seperti ini. Ada beberapa wujud pekerjaan di mana user itu memerintahkan atau melakukan sesuatu kepada komputer. Jadi ini kita ibaratkan pemakai atau user, dan pemakai itu saya kategorikan menjadi tiga perintah atau tiga wujud dalam apa yang dilakukan user kepada komputer. Yang pertama, user itu bisa memerintah atau menjalankan satu perintah kepada komputer, atau rangkaian dari perintah-perintah, atau menjalankan program aplikasi. Seperti itu. Jadi bukan hanya perintah saja, namun bisa dengan rangkaian perintah atau dengan dengan program aplikasi. Seperti itu. Oke, pada pekerjaan dan sumber daya komputer ini saya simpulkan menjadi 4 bagian juga, yaitu prosesor, memori, alat masukan keluaran, dan berkas. Maksud dari berkas ini adalah storage, jadi bukan ke sistem berkasnya, tapi ke pemberkasannya atau tempat penyimpanannya. Ya, saya ibaratkan storage saja. Oke, nah pada perintah ini, perintah, rangkaian perintah, dan program aplikasi itu dapat dikerjakan oleh ini PMAB. PMAB ini saya simpulkan menjadi 4 bagian, di mana 4 bagian ini adalah komponen dari komputer, seperti itu. Nah, kita mempelajari sistem operasi ini, yaitu salah satu fungsinya untuk menjembatani antara perintah dari user atau apa yang dimau dari user itu dapat dilaksanakan oleh komputer. Maka tempat dari sistem operasi adalah di tengah-tengah ini, di tengah-tengah antara user dengan komputer, seperti itu. Jadi sistem operasi itu fungsinya, salah satu fungsinya adalah menjembatani antara menjembatani antara user dengan komputer. Jadi apa-apa yang dimau atau diinginkan oleh user itu dapat dilakukan oleh komputer dengan cara dia mengoperasikan sistem operasi tersebut. Seperti itu. Nah, jadi sistem operasi berada di tengah-tengah antara user dengan komputer. Seperti itu. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjutkan. Jadi bisa dianalogikan sebagai permisalan ya, fungsi sistem operasi yaitu menerima perintah, melaksanakannya pada sumber daya komputer dan menghasilkan pekerjaan. Nah, analoginya ini perintah itu diibaratkan resep masakan, kemudian alatnya adalah koki dan outputnya adalah masakan. Perintah resep obat, nanti alatnya ada apoteker, kemudian outputnya adalah obat. Begitu juga dengan program komputer. Program komputer adalah alatnya itu sistem operasi. Jadi program komputer itu bekerjanya di
di dalam sistem operasi. Nah, nanti outputnya itu adalah suatu pekerjaan, di mana pekerjaan ini bisa dikatakan menjadi output seperti itu. Misalnya kita ngetik, kemudian kita akan mencetak dokumen kita, maka kita mengetik itu harus di dalam sistem operasi. Nah, maksudnya di dalam sistem operasi itu di dalam Microsoft Word atau aplikasi. Nah, aplikasinya itu harus ada di sistem operasi. Kalau tidak ada di sistem operasi, ya tidak bisa jalan. Nanti akhirnya muncul cetakan yang akan kita cetak seperti itu. Nah, kita menuju ke wujud sistem operasi, di mana wujud sistem operasi ini berupa program. Jadi program, sistem operasi itu wujudnya program. Nah, bagian dari program sistem itu ada 3. Program komputer itu meliputi program aplikasi dan program sistem. Nah, program aplikasi itu ya aplikasi-aplikasi yang ada di dalam sistem operasi. Nah, program sistem itu adalah sistem operasi itu sendiri salah satunya. Yang lain ada loader, ada linker, ada interpreter, ada perakit, ada kompilator, program utilitas, dan lain sebagainya. Tapi salah satunya sistem operasi itu termasuk dalam program sistem. Jadi sistemnya. Nah, seperti itu. Nah, hubungannya itu seperti ini. Jadi sistem operasi ini termasuk dalam sistem. Tapi sistem operasi ini itu menaungi, mewadahi dari kompilator dan utilitas dan program aplikasi. Jadi sistem operasi adalah wadah tempat bekerjanya atau tempat berjalannya dari aplikasi-aplikasi yang dapat bekerja di atau berjalan di sistem operasi tersebut. Seperti itu. Kasarannya bisa diistilahkan kalau kita akan membuka atau menjalankan Microsoft Word, kita harus punya sistem operasi dulu, Windows atau Linux atau Macintosh, Mac OS dan sebagainya. Seperti itu. Kalau tidak ada sistem operasi, Microsoft Word tidak akan bisa jalan. Seperti itu. Sampai sini paham ya? Saya kira paham. Oke, nah di mana letak sistem operasi? Nah, sistem operasi itu pertama letaknya di hard disk. Nah, letaknya pertama itu di hard disk. Maka instalasi pertama sistem operasi itu tujuannya ke hard disk, bukan ke memori. Nah, ketika di boot atau dinyalakan pertama kali komputer atau istilahnya dimuat pertama kali, itu sistem operasi akan dimuat di dalam memori. Ketika kalian mencet tombol power pertama kali, nah itu sistem operasi langsung dimuat ke dalam memori RAM maksudnya. Nah, ini kita istilahkan sebagaimana RAM. Nah, namun memori itu ada banyak, tapi dalam pokok bahasan ini saya akan mengistilahkan memori itu sebagai RAM. Seperti itu. Jadi kalau misalnya RAM-nya semakin besar, maka tempat untuk memuat program aplikasi itu semakin banyak juga. Jadi semakin banyak aplikasi yang bisa dijalankan dengan waktu yang bersamaan. Maka memori yang lebih besar itu sangat bagus ketika menjalankan multitasking. Baik, untuk proses jalannya boot itu saya sederhanakan seperti ini. Di dalam suatu sistem operasi, ini saya contohkan adalah DOS. DOS itu merupakan salah satu jenis sistem operasi. Itu terdapat namanya boot.io.sys. Ini adalah file. Ini adalah 3 file. Di mana 3 file ini yang dimuat pertama kali ketika kalian menghidupkan komputer. Nah, ini saya contohkan di sistem operasi DOS. Pertama kali dimuat adalah boot.io, atau dia memuat tentang input-outputnya. Ada inputnya apa enggak, ada outputnya apa enggak, nanti dicek dengan file ini. Kemudian setelah file boot.io, kemudian masuk ke file DOS system. Nah, baru DOS-nya sistem. Maksudnya sistem operasinya ini kan sistem operasi DOS. Command prompt maksudnya. Nah, itu baru dimuat seperti itu. Baru nanti ada command.com. Command.com ini adalah kebutuhan-kebutuhan pendukung dari sistem operasi tersebut. Nah, urutannya adalah ini seperti ini. Yang pertama ini adalah dimuat boot.io-nya. Nah, kalau sudah dimuat nanti masuk lagi yang pertama yang selanjutnya adalah DOS. Kemudian dimuat lagi di sini yaitu adalah command.com-nya. Nah, nanti dimuat lagi di bawahnya nanti ada command.com yang lain lagi tambah
command.com yang lain lagi seperti itu. Mungkin ada pendukung-pendukung yang lainnya ketika sistem operasi itu dimuat di dalam komputer. Nah, ini adalah penjabarannya pada DOS. Nah, ini pencacah program berisi alamat program boot room, kemudian kendali pada program boot room. Jadi RAM itu fungsinya yang pertama kali itu memeriksa RAM, memeriksa dirinya sendiri. Nah, setelah itu memeriksa alat input output. Nah, kemudian setelah itu memeriksa informasi pada setup. Ini adalah POS, power on self test. Itu kegiatan dimana ketika pertama kali menyalakan tombol power itu dinamakan power on self test. Setelah itu baru drive A dicek, kemudian drive C dicek kalau misalnya ada drive A atau ada drive C. Tapi sekarang drive A sudah nggak ada, tinggal drive C, mungkin drive yang lain seperti itu. Kemudian memuat sistem operasinya, kemudian memuat I/O-nya, kemudian memuat MS-DOS-nya, baru komen-komen selanjutnya atau file-file pendukung-pendukungnya. Baru setelah memuat semuanya, sistem operasi bisa muncul di laptop kalian. Nah, untuk jenis-jenis sistem operasi ada beberapa jenis. Ini saya bagi menjadi dua, jadi khusus dan umum. Di mana khusus ini adalah merupakan sistem operasi pada komputer tertentu. Contohnya, komputer Apple II itu memiliki Apple DOS, hanya satu sistem operasi, tidak bisa diinstal oleh sistem operasi yang lain, seperti itu. Ada contohnya lagi IBM, HP, Wang, DEC, Data General, dan lain sebagainya. Untuk yang umum, jenis operasi yang umum, ini contohnya PC-DOS, DR-DOS, CP/M, OS/2, Macintosh, Unix, nah ini Windows, itu merupakan jenis sistem operasi yang termasuk dalam jenis sistem operasi umum karena bisa diinstal di komputer manapun. Maksudnya komputer manapun itu bisa diinstal di komputer tipe-tipe apapun. Kemudian pada perkembangan sistem operasi ini saya bagi menjadi beberapa, yaitu ada yang pertama yang tunggal. Maksudnya tunggal ini adalah sistem operasi yang berdiri sendiri. Contohnya adalah DOS, Windows 3, Windows 95 seperti itu, sampai Linux seperti itu. Itu Windows tunggal. Kemudian ada yang jaringan. Nah, jaringan ini biasanya di belakang dari penamaan sistem operasi ada tulisan servernya, seperti Windows NT Server, Windows 2000 Server, Linux Net Server, Windows Net Server, maaf. Kemudian ada Unix, Linux, ini bisa dimasukkan kepada sistem operasi jaringan. Kemudian embedded ini adalah sistem operasi yang menempel pada suatu gadget tertentu. Contohnya ada Windows CE, Pocket PC 2002, kemudian ada Palm OS. Contohnya Palm OS itu yang ada di PDA. Mungkin kalian belum pernah megang PDA ya. PDA itu Personal Data Assistant. Itu bentuknya kayak mobile kayak gitu. Nanti bisa dilihat di Google, PDA, Personal Data Assistant. Kemudian ada Windows Mobile. Jadi Windows Mobile ini maksudnya Windows Mobile itu hanya dapat dioperasikan pada gadget mobile yang berbentuk mobile, seperti mungkin handphone, tab, seperti itu. Tidak bisa diinstal atau dijalankan di laptop. Kemudian struktur dan fungsi sistem operasi. Yang pertama adalah komponen komputer, di mana komponen komputer sudah saya sebutkan tadi menjadi 4, yaitu adalah prosesor, memori, alat input/output, dan berkas atau storage. Ini merupakan komponen dari komputer. Nah, komponen dari komputer itu salah satunya itu adalah prosesor, di mana prosesor ini letaknya di motherboard. Nah, ini contoh gambar motherboard. Oke. Contoh gambar motherboard, di mana motherboard ini mempunyai bermacam-macam soket. Nah, ini bisa dilihat, ini adalah soket prosesor, ini adalah soket not bridge ini adalah chipset yang utara. Nanti pembagiannya akan saya sampaikan selanjutnya. Kemudian ada soket AGB itu untuk VGA eksternal atau video grafis eksternal.
penambahan grafis-grafis untuk mungkin untuk gaming atau editing, itu penambahannya di soket AGB. Kemudian adalah PCI. PCI ini adalah soket-soket untuk penambahan serial bus. Serial bus itu kayak USB, Firewire seperti itu, untuk menambahkan soket itu dengan menggunakan soketnya PCI. SATA ini otomatis harddisk ya, sudah tahu. Kemudian BIOS ini adalah sistem dari pertama kali komputer itu menyala, otomatis yang bisa mengupload atau memboot itu adalah sistem di BIOS ini. Kemudian ada short bridge, ini adalah chipset. Kemudian adalah IDE. IDE ini harddisk dengan konektor yang lama, yang masih paralel seperti itu. Ini pembagian dari chipset not bridge. Itu mengurusi apa? Dia mengurusi frontside bus. Frontside bus ini adalah serial bus, atau mungkin istilahnya soket-soket yang berada di frontside. Frontside itu depan komputer. PC itu ada di depan, itu ada misalnya kayak USB, ada SATA eksternal, dan itu yang mengurusnya adalah chipset yang bagian utara atau not bridge. Kemudian ada memori, kemudian ada RGB atau video grafik. Kemudian untuk yang selatan, chipset selatan itu mengurusi PCI bus tadi, kemudian ada hard disk. Tuh. Kemudian yang kedua setelah struktur yaitu lapisan sistem operasi. Lapisan sistem operasi saya bagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah lapisan penerjemah. Nah, lapisan penerjemah, di mana lapisan penerjemah ini berada di luar kulit. Nah, misalnya gitu. Itu fungsinya adalah menerjemahkan perintah pemakai ke bahasa mesin. Nah, gitu. Jadi ketika kita ngeklik, nah itu komputer bisa menggerakkan hardware-nya, atau mungkin kita ngeklik tombol untuk untuk ngeprint. Nah, nanti otomatis printnya berjalan itu dengan perintah tersebut. Itu yang mengontrol adalah yang di lapisan pertama ini. Nah, menerjemahkan. Dia hanya menerjemahkan. Oh, yang dipencet itu tombol Ctrl P. Berarti Ctrl P-nya ini punyanya printer. Nah, gitu, yang menerjemahkan itu. Kemudian yang kedua menjadi penghubung antara pemakai dan komputer. Jadi penghubung penjembatannya antara pemakai dan komputer. Nah, Windows itu ada di lapisan yang pertama. Jadi Windows itu atau sistem operasi, salah satu jenis sistem operasi itu berada di lapisan pertama. Lapisan yang kedua adalah lapisan pengelola, di mana disebut juga dengan lapisan manajer, yang berfungsi mengelola perintah sejumlah pemakai agar tidak tabrakan. Nah, ketika ada perintah banyak, ketika kalian ngetik cepat, nah itu yang bisa mengelola itu adalah lapisan yang tengah atau lapisan manajer. Jadi ketika kalian mengetik dengan cepat, itu tidak tabrakan. Nah, misalnya menulis nama Universitas Muhammadiyah Ponorogo secara cepat, nah itu otomatis setelah U ya N ya I ya V seperti itu, meskipun cepat. Jadi yang mengatur atau mengelola kecepatan dalam kalian menginputkan keyboard atau tulisan itu adalah lapisan yang kedua. Kemudian mengelola penggunaan komponen komputer. Nah, jadi komponen komputer. Jadi yang mengelola atau mengatur bahwasanya prosesor ini berjalan dulu, memori berjalan dulu, kemudian selain memori tadi ada hard disk berjalan dulu, kemudian ada selain memori alat input output. Nah, itu berjalan dulu. Mana yang berjalan dulu itu yang mengelola atau yang mengatur adalah lapisan yang kedua ini. Kemudian pelajaran sistem operasi sebagian besar mengenai pengelola ini. Jadi apa yang menjadi pokok bahasan di mata kuliah ini itu lebih ke lapisan yang kedua, seperti itu. Kemudian lapisan pelaksana disebut juga kernel atau nukleus. Ini lapisan yang terakhir ini adalah melaksanakan perintah, fungsinya melaksanakan perintah atau pekerjaan pada komponen komputer. Jadi yang mengeksekusi perintah tersebut, atau istilahnya yang mengantarkan perintah tersebut kepada komponen-komponen komputer itu adalah bagian yang
Yang ketiga, nah, mengalokasikan komponen yang diperlukan, melakukan pekerjaan komponen itu dan melepaskan komponen tersebut. Nah, seperti itu. Jadi dia membawa perintah, kemudian perintahnya ini untuk siapa? Kayak tadi, misalnya kita mencet Ctrl P. Nah, sintaks atau coding dari Ctrl P itu dibawa oleh bagian ini pelaksana kernel ini, kemudian dibawa ke bagian printer seperti itu. Ini ada perintah, tolong dilaksanakan. Maka printer saat itu juga melaksanakan perintah dengan sintak dan coding tersebut untuk mencetak suatu dokumen atas perintah user atau atas kemauan dari user seperti itu. Banyak berkaitan dengan peranti keras. Jadi bagian yang paling akhir ini banyak berhubungan dengan hardware seperti itu. Nah, hubungan dari pemakai komputer dengan komponen komputer itu berada di prisma seperti ini. Jadi pemakai komputer itu berada di atas, di mana pemakai komputer ini dapat mengelola 4 komponen komputer tersebut. Kemudian pembahasan sistem operasi ini lebih ke lapisan yang kedua tadi, mengelola. Jadi nanti yang akan kita bahas adalah pengelolaan prosesor, pengelolaan memori, pengelolaan alat input-output, pengelolaan berkas, dan pengelolaan gabungan dari keempat-empat ini. Seperti itu. Pengelolaan pada sistem operasi sudah saya bagi keempat tadi, yaitu ada aplikasi, input-output, device driver, memory management, CPU management, dan hardware. Seperti itu. Kita jabarkan lebih lebar lagi. Ada aplikasi, ada input-outputnya, ada device drivernya, kemudian ada memory manajemennya seperti apa, kemudian CPU manajemennya seperti apa, prosesornya seperti apa, kemudian ada hardware-nya. Layanan sistem operasi yang pertama adalah hubungan pemakai dengan sistem operasi. Hubungan dapat berlangsung yaitu non-interaktif dan interaktif. Jika non-interaktif itu tidak perlu ada interaktif dengan user atau pemakainya, tapi kalau interaktif itu harus ada interaktif dari usernya. Contohnya ketika kita menyalakan komputer, itu otomatis dia ngeload sendiri, ngebut sendiri, memuat sendiri sistem operasi sampai sistem operasi itu muncul di hadapan kalian tanpa kalian suruh, oh ini yang pertama, oh memori ini yang pertama, oh file ini yang pertama. Itu tanpa kalian suruh. Itu namanya hubungan non interaktif. Kalau interaktif, ketika kalian ngeklik suatu tombol, maka dia akan muncul perintah atau muncul huruf seperti itu. Hubungan dapat berwujud, yang pertama tampilan di monitor, kemudian yang kedua suara, kemudian ada tampilan cetakan, bisa monitor, grafik, garis, grafik titik, kemudian ada suara juga, kemudian ada cetakan itu dengan printer atau dengan print yang lain. Hubungan dapat dilakukan dengan cara ketikan, ngetik di keyboard, sentuhan itu di trackpad ya, trackpad, kemudian tudingan, select dan klik ini biasanya di touchscreen-nya. Kan berbeda antara trackpad dengan touchscreen, beda ya kan. Kalau trackpad itu bukan layar, nah kalau touchscreen itu berupa layar. Kemudian perintah dapat dilakukan melalui tombol kendali. Tombol kendali ini contohnya Ctrl, ESC, ALT, FN atau FX seperti itu. Misalnya Ctrl, ALT, del, kemudian Ctrl, ALT, F, Ctrl C, Ctrl V, nah seperti itu. Kemudian selain tombol kendali, tombol aksara itu huruf. Kemudian memilih menu, ketika kalian mau memilih menu, mengeklik atau menyentuh sebuah atau beberapa ikon. Kegiatan terwujud secara otomatis atau perintah pemakai. Otomatis itu berarti tidak dengan perintah user ya. Nah, kalau perintah user baru nanti ada tombol perintah dari user, maka nanti akan berjalan sesuai dengan keinginan user. Kecepatan kerja yaitu adalah banyaknya pekerjaan dirampungkan per satuan waktu, dikenal sebagai terobosan atau throughput. Nah, ini ketika kalian memberikan perintah yang banyak, itu tergantung dengan kecepatan kerjanya. Nah, ketika memori juga banyak atau memori juga luas, kapasitasnya banyak, otomatis pekerjaan atau rangkaian dari perintah itu semakin banyak juga yang bisa terselesaikan dengan tepat waktu atau dengan cepat. Kita ke struktur pekerjaan. Ada proses kegiatan, di mana proses kegiatan ini mengacu pada 4 komponen komputer tadi, yaitu adalah prosesor, memori, alat input output, dan
berkas atau storage. Nah, cara kerjanya itu secara bergantian seperti ini. Prosesor dulu, kemudian alat input output dulu, kemudian ada berkas, ada prosesor lagi, seperti itu, secara berurutan, secara seri, seperti itu. Contohnya seperti ini. Ini saya permisalkan di sintak ya, di sintak suatu sintak coding. Mulai. Nah, ini mulai. Jadi yang membaca A dan B ada apa ya? Atribut A dan B itu dibaca oleh tugasnya oleh alat input output. Ya. Kemudian ada proses. Nah, C sama dengan A plus B, D sama dengan A kali B, kurangi C. Nah, ini yang menghitung semua proses ini adalah prosesor. Yang menghitung atau mungkin yang mengerjakan perintah itu adalah prosesor. Kemudian tulis A, B, C, D, E, F, itu tugasnya adalah alat input output. Kemudian baca lagi, itu tugasnya alat input output. Nah, ada proses lagi, tugasnya prosesor. Kemudian tulis Z, itu alat input output. Nah, nanti kalau misalnya ada misalnya simpan Z, nah simpan. Nah, itu nanti tugasnya adalah sistem atau storage atau berkasnya, seperti itu. Bukan sistem berkas ya, tapi berkas, seperti itu. Nah, pelaksanaan proses, ada beberapa pelaksanaan proses di 4 komponen tadi. Ada pelaksanaan proses di prosesor, pelaksanaan proses di memori, kemudian ada pelaksanaan proses di alat input output, kemudian ada juga pelaksanaan proses di berkas atau storage. Nah, kemudian ada spooling dan penampung. Nah, dahulu alat masukan keluaran harus bekerja satu demi satu, sehingga pengerjaan satu alat itu memerlukan waktu yang lama dan dia itu harus antri menunggu alat input output yang lain selesai mengerjakan perintahnya. Kemudian muncul spool atau simultaneous peripheral operation online atau spool, yakni beberapa alat input output dapat bekerja secara bersamaan. Nah, salah satu cara spool menggunakan memori penampung atau memori buffer. Nah, ini contohnya ada memori buffer di mana ada alat input A dan ada alat input output B. Nah, ketika ada alat input output A itu dia punya pekerjaan, misalnya dia punya 5 pekerjaan. Nah, dia akan mengerjakan satu persatu. Ketika dia mengerjakan satu perintah, yang 4 ini ditampung di memori buffer. Nah, ketika dia mengerjakan satu, itu yang 4 ditampung di buffer. Nah, ada alat input output yang lain yang bisa mengerjakan 4 ini. Mungkin 4-4-nya atau mungkin salah satunya. Maka alat input output yang lain itu bisa mengambil 4 ini yang tadi yang ada di memori buffer tadi. Misalnya dia bisa mengerjakan 2, otomatis nanti yang 2 itu bisa dikerjakan oleh alat input output yang lain. Nah, semakin banyak seperti itu, otomatis nanti pekerjaan atau suatu perintah bisa cepat selesai. Ada beberapa penyelesaian masalah di mana masalah itu terjadi di setiap komponen komputer. Nah, jadi masalah itu juga ada di dalam komputer, tidak hanya di kehidupan nyata juga, di komputer pun juga ada masalah. Masalahnya itu ada 2, kekeliruan dan kemacetan. Penanganannya itu bisa dengan mendeteksi. Yang pertama menampung kekeliruan atau menampung kesalahan, kemudian mendeteksi, kemudian menyelesaikannya, seperti itu. Nah, ketika penanganan masalah kemacetan itu terdapat penyelesaiannya, yaitu mencegah, menghindari, atau menyelesaikan kemacetan tersebut dengan suatu algoritma. Nah, algoritma ini yang akan kita pelajari di bab selanjutnya untuk ketika prosesor itu bagaimana caranya dapat menyelesaikan suatu perintah di mana ada masalah kemacetan, seperti itu. Nah, ini ada tugas buat kalian. Tugas pertama silakan nanti dikumpulkan di pipa sumbo. Yang pertama silakan cari foto atau gambar motherboard, terserah motherboard apapun. Kemudian tunjukkan dengan garis atau line masing-masing dengan komponen dalam motherboard. Nah, jadi kalian ngopi atau download gambar motherboard, kemudian pindahkan atau masukkan ke dalam Microsoft Word, kemudian beri keterangan, tarik garis-garisnya, beri keterangan, kemudian kirimkan ke pipa sumbu. Formatnya masih DOC ya, bukan PDF.
Nanti kalau PDF tidak akan saya terima dan tidak akan dinilai. Jadi formatnya masih DOC. Jadi saya tahu itu membuat sendiri atau copy. Oke, saya kira untuk pertemuan pertama ini atau pertemuan pendahuluan ini sampai di sini. Kalau ada yang tanya nanti bisa ditanyakan di grup atau di Bebas Sumbu juga bisa. Oke. Baik, kita akhiri pertemuan pertama pada pagi hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Semoga pembahasan selanjutnya kalian akan mengikutinya dengan lancar dan paham. Nanti kalau nggak paham silahkan tanya. Ya, saya mengharapkan kalian bisa bertanya. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.